Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qad khasiral musyrikun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Diawali rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini untuk mempererat tali silaturahim, dan yang terpenting kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkai salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi hingga akhir zaman, dan sekaligus yang memberi syafaat di yaumil qiyamah. Melalui mimbar Jumat dengan khutbah yang diberi tema fungsi Al-Quran dalam kehidupan, saya mengajak kepada diri saya khususnya dan kepada hadirin jamaah umumnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita telaah pada masa kejayaan Islam beberapa abad yang telah silam, di mana dengan megah berdirinya kerajaan Abbasiyah di Irak, di mana dengan megah berdirinya kerajaan Utsmaniyah di Turki, bahkan Islam mampu menguasai jazirah Eropa Timur, seperti negara-negara bagian Rusia. Hal ini
dapat terjadi karena mereka tinggalkan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Mereka tinggalkan kitab-kitab terdahulu mereka. Mereka kembali kepada Al-Quranul Karim. Mengapa begitu istimewanya Al-Quran di mata mereka? Mengapa begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis, setidaknya terdapat 3 fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Adapun fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai al-huda atau petunjuk bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana dimaklum bahwa petunjuk adalah pedoman-pedoman yang harus diikuti. Namun masih banyak saudara-saudara kita yang dalam menjalani kehidupannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Lan tadillu abada. Di mana kamu tidak akan tersesat. Ma in tamassaktum bihinna. Jika kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnatar rasulih, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai asy-syifa atau obat. Orang yang beriman sangat meyakini bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya sekedar sarana ibadah. Akan tetapi Al-Quran berfungsi pula sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim.
Al-Quran merupakan obat yang sangat mujarab dan mustajab dalam menanggulangi gangguan psikologis atau kejiwaan. Hatinya tidak akan pernah tenang karena dipenuhi oleh perasaan was-was, resah, dan gelisah. Hatinya tidak akan pernah tenang karena diliputi oleh perasaan iri, dengki, dan dendam. Bahkan ayat-ayat Al-Quran seringkali digunakan sebagai wasilah dalam pengobatan penyakit jasmania. Ma'asyiral mukhlisin rahimakumullah. Lantas fungsi Al-Quran yang ketiga, yaitu sebagai asy-syafaat atau penolong. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, untuk memberikan pertolongan bagi yang membacanya. Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak di yaumil kiamah, Al-Quran akan menjelma sebagai penolong atau penyelamat. Sehingga tatkala kita kepanasan, Al-Quran akan datang sebagai peneduh. Tatkala kita kedinginan, Al-Quran akan datang sebagai penghangat. Tatkala kita kegerahan, Al-Quran akan datang sebagai penyejuk. Bahkan tatkala kita kesepian, Al-Quran akan datang menemani kita sebagai sahabat atau teman setia. Ma'asyiral mukhlisin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dengan kita mengkaji, memahami, dan mengamalkannya, sehingga kita semua selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim.